Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan tema penelitian deskriptif. Kami beranggotakan Sulistianingsih, saya sendiri Muhammad Hilmi Zain, Dina Fadila Agustin, dan juga Aldidan Lutfi El Hafiz. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu definisi daripada penelitian deskriptif. Yang pertama, menurut Sujana pada tahun 2001, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, ataupun kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Sedangkan menurut Etna Widodo Muchtar tahun 2000, penelitian dengan metode deskriptif adalah metode riset yang digunakan untuk memperjelas gejala sosial melalui berbagai variabel penelitian yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Dan yang terakhir, menurut Sugiono pada tahun 2005, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih ataupun independen, tanpa membuat perbandingan ataupun menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, ciri-ciri dari metode deskriptif seperti yang dikemukakan oleh Nasution pada tahun 2003 ada dua, yaitu yang pertama, memusatkan diri pada pemecahan-pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah-masalah aktual. Nah, yang kedua cirinya yaitu data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisa. Oleh karena itu, metode ini sering disebut juga metode analisa. Namun, penelitian secara deskriptif sendiri mempunyai kekurangan. Kami di sini menyimpulkannya menjadi 3. Kekurangan yang pertama itu sifatnya tidak signifikan, dan yang kedua rentan terhadap bias sebagai proses penelitian sendiri sifatnya cenderung subjektif. Kemudian yang terakhir, kekurangan daripada metode deskriptif yaitu sulit untuk dilakukan verifikasi ulang, sebab pengamatan dilakukan langsung dan di momen atau waktu tertentu yang tentu kondisi ataupun situasinya tidak bisa diulang. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengertian dari penelitian deskriptif menurut Furchan. Penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut, dijelaskan dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis, sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen. Penelitian deskriptif ini adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang suatu kejadian atau keadaan secara objektif. Kemudian, desain dari penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Selanjutnya, ciri-ciri dari penelitian deskriptif. Yang pertama, bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual. Yang kedua, bersifat mencari informasi faktual dan dilakukan secara mendetail. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek yang sedang berlangsung. Kemudian yang keempat, mendeskripsikan subjek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu dalam waktu yang bersamaan. Kemudian selanjutnya, langkah-langkah penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu adalah perumusan masalah. Yang kedua, menentukan jenis informasi yang diperlukan. Yang ketiga, menentukan prosedur pengumpulan data. Yang keempat, menentukan prosedur pengolahan informasi atau data. Dan yang kelima terakhir, menarik kesimpulan penelitian. Menurut Narbuko pada tahun 2015, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dengan cara menganalisis, menyajikan, dan menginterpretasi. Penelitian jenis ini merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan atau menginterpretasikan objek penelitian dengan apa adanya. Peneliti tidak melakukan manipulasi ataupun kontrol terhadap variabel penelitian. Data yang dilaporkan pun merupakan data yang diperoleh dengan apa adanya berdasarkan dengan kejadian yang berlangsung pada saat itu. Karakteristik data
diambil dari sumber tunggal ataupun jamak dengan metode observasi atau pengamatan langsung maupun metode survei. Kemudian desain penelitian bisa berupa kuantitatif, kualitatif, ataupun gabungan antara metode kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya adalah rumusan masalah deskriptif berhubungan dengan dua hal. Yang pertama, masalah karakteristik. Contoh rumusan masalah yang berhubungan dengan karakteristik yang pertama, contohnya, apa ciri-ciri generasi milenial lahir dan tumbuh dewasa di tengah perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, atau bisa juga informasi apa saja yang dapat diakses. Yang kedua, ada rumusan masalah frekuensi. Contoh rumusan masalah yang berhubungan dengan frekuensi, yaitu yang pertama, seberapa besar penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten, atau bisa juga seberapa efektif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten.